Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farah dari kelas 12 B2 absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang observasi budidaya petani padi prabudidaya. Yang pertama, merupakan salah satu varietas unggul yang banyak digemari dan dibudidayakan oleh petani karena memiliki potensi hasil yang tinggi dan perawatan yang cukup mudah. Lokasi yang ideal untuk budidaya padi adalah lokasi yang harus memiliki tanah subur, akses air yang cukup. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan ada yang pertama cangkul, 2 traktor, sabit, yang keempat alat semprot, pestisida, yang kelima pupuk, yang keenam pestisida, yang ketujuh bibit padi, yang kedelapan air. Untuk menentukan kriteria bibit padi yang berkualitas tinggi, yaitu bibit yang harus bersertifikat tanah terhadap hama dan penyakit, memiliki daya tumbuh yang tinggi dan cocok dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Karena apabila bibit yang digunakan tidak sesuai standar akan mengakibatkan tanaman rentan terhadap hama dan penyakit, hasil panen rendah, dan kerugian finansial bagi petani. Kemudian ada modal. Modal sangat penting, jadi pemilik pertanian padi ini melakukan perencanaan modal karena sangat memastikan ketersediaan dana untuk membeli alat proses budidaya dapat berjalan lancar. Dan jika modal yang dimiliki petani tidak cukup, proses budidaya tidak berjalan dengan maksimal, kualitas hasil panen menurun, dan resiko kerugian lebih besar. Dapat menjalankan budidaya padi ini menghasilkan sekitar modal 500.000. Yang selanjutnya ada pelaksanaan budidaya padi, pengolahan lahan. Langkah yang harus dilakukan untuk memastikan lahan siap tanam. Yang pertama adalah menggunakan gulma, yang kedua membajak tanah, yang ketiga ratakan permukaannya, yang keempat membuat saluran irigasi, yang kelima memberikan pupuk dasar. Cara merawat tanaman padi pada umum musim tanam, yang pertama ada mengganti tanaman yang mati atau yang rusak, yang kedua memberikan gulma di sekitar tanaman, yang terakhir ada pupuk. Selanjutnya ada pasca panen. Cara melakukan panen padi agar hasilnya maksimal menurut pemilik pertanian padi tersebut adalah padi yang sudah siap panen adalah sebagian besar bulir padi sekitar 90% hingga 95%, sudah menguning sekitar 3-4 bulan. Panen dilakukan dengan memotong bagian batang dekat pangkal menggunakan sabit atau mesin panen. Selanjutnya ada pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat meningkatkan keuntungan dari hasil panen, yaitu yang pertama adalah menjual panen saat harga pasar tinggi, yang kedua membuat produk olahan seperti beras kemasan, yang ketiga langsung ke konsumen tanpa perantara. Yang terakhir ada luas lahan sawah sekitar 35 ubin. Selanjutnya bibit padi sekitar 1 kg, sekitaran 20.000 mungkin. Biaya produksi semua sampai panen itu sebesar 500.000. Nah, terus menghasilkan gabah 3 kuintal sekitar 7 karung per panen. Dijual dengan harga 700.000 per kuintal. Jadi mendapatkan uang 700 dikali 3 itu sama dengan 2.100.000. Jadi labanya yaitu 2.100.000 dikurangi 500 sama dengan 1.600.000. Strategi pertanian untuk mengelola keuntungan hasil panen agar usaha tetap berkelanjutan yaitu dengan menabung sebagian laba dan mengolah keuangan dengan baik. Yang selanjutnya adalah di sini ada dokumentasinya. Narasumbernya itu Bu Supriyatin, lokasinya di Desa Kuburan Jambu, Balai Desa Kemiri, Desa Kemiri, Sumbio. Objeknya yaitu pertanian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.